Halo, bertemu dalam channel Family Insight. Jangan lupa subscribe. Nah, kita nih sekarang lagi mau Bentar, apa? abis subscribe tuh mesti nge-like dulu. Oh iya. Abis nge-like, mesti nge-share. Kalau Sobat Insight merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share supaya banyak orang mendapatkan manfaatnya. Oke, Nak, gimana coba? Iya, sekarang kan lagi marak nih ngomongin COVID. COVID itu Nah, corona. Mic-nya udah pakai belum? Sudah dong, Oh iya, Say. ngomong lagi. Lupa. Sudah dong, Say. Oke. Nah, COVID itu adalah corona virus Disease. 19. 19. Jadi Iya. COVID-19. 19-nya kalau nggak salah sih tahun ya. tahun 2019. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya dampak ini sebenarnya kan kita tahu bahwa marak banget ya, sampai semua jadi pembicaraan, bukannya lagi nasional tapi internasional. Udah Karena- around the globe. Iya, around the globe. Padahal kan saya bilang biasanya ya wabah tuh di satu negara tapi nggak berdampak ke yang lain. Tapi kali ini gitu. sampai ke seluruh Iya, negara. empat penjuru mata angin di seluruh dunia. Betul banget. Nah, ternyata selain dari dampak yang sangat besar itu, juga sangat terdampak pada relasi di dalam keluarga-keluarga. Iya, betul. Yang tempat yang terkecil Terkecil. dalam masyarakat. Betul, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak sangat terdampak, betul. Nah, bagaimana sih sebenarnya dampak daripada COVID-19 ini terhadap relasi? Iya, mungkin bisa dikasih lihat koran, Nak? Oh iya, Iya. betul nih. Nah, korannya ya. Iya. Ini kemarin ya, kita baca dari Sunday Times di Maret tanggal 15 bahwa divorce rate spikes across China after couples spend too much time together during coronavirus home quarantine. Iya, jadi kalau kira-kira kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tingkat perceraian tinggi sekali di hampir seluruh China setelah suami istri kebanyakan waktu bersama. Kenapa waktu bersama? Karena memang China memakai satu strategi, yaitu lockdown, ya. Jadi tidak mengizinkan citizens-nya tuh kemana-mana. Iya, Dia keluar harus di rumah masing-masing. harus stay in home. Bahkan mungkin memakai kekuatan militer untuk melakukan hal ini. Nah, jadi mereka tuh kayaknya cukup lama loh. Kita nggak bicara seminggu di rumah ya. Mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin sebulan itu. Cukup lama. Nah, ternyata begitu ini suami istri yang sebenarnya harusnya seneng kalau bersama. Kita di lockdown gini seneng kan ya? Seneng. Malah bikin video ya. Tapi ternyata yang di China ini malah begitu disuruh berdua, angka perceraian katanya Naik bahkan sampai ngantri ini. untuk ke pengadilan. perceraian. Nah, ini mengerikan. Nah, saya tidak berharap ini terjadi di Indo yang Ya. kita cintai. Ya kan? Apalagi terhadap sobat Family Insight. Betul. Nah, tetapi kalau merespon yang ini dulu, nah kenapa ini terjadi? Ini mudah ditebak. Karena kita tahu ada predisposing factor, itu faktor yang bawaan, dan ada precipitating, faktor pencetus. Nah, predisposing itu sebenarnya kalau ini apa sih? Kenapa divorce rate naik? Sebenarnya memang hubungan suami istrinya udah buruk. Gitu loh. Dasarnya emang Dasarnya udah udah bagus. jelek, dasarnya udah jelek. Nah, begitu di precipitatingnya kan coronavirus dan kekuatan government untuk melockdown citizens-nya Iya. terpaksa berdua. Gue udah sebel sama lo. Iya. Apa ayo? Terus sekarang ngomong terus lagi. Oh, Ngomong terus. enggak ngomong lagi. Selama ini kan kalau gue sebel sama lo, gue pergi kerja. Oh iya iya. Lu kan di rumah, kira-kira gitu. Sekarang gue udah sebel sama lu nih, ceritanya bertahun-tahun. Disuruh berdua. Gabung di rumah. Akibatnya? Ya, kuat kali ya. Mana tahan gitu. Nah, akhirnya berita ini terjadi. Beracun gitu. Iya, toksik. Toksik. Bukan coronavirus aja yang toksik, sobat. Tetapi rupanya pasangan tuh udah toksik gitu loh. Ngeri juga ya kalau pasangan toksik ya. Iya. Nah, begitu dikumpulin jadi bete. Mungkin pasangannya main handphone terus kali ya. Pasangannya tuh di rumah kirain bantu bantu masak bantu ngepel, pasangannya mungkin main handphone terus, leha-leha. Sok sibuk. Sok sibuk main handphone lah, ngapain lagi ya nggak, terus tidur-tiduran, nggak mau bantu. Nah, itu mungkin ada konflik. Iya, dibilang pada banyak yang luka hati karena begitu ngomong berantem, begitu ngomong berantem. Nah, itu jadi precipitatingnya ini pencetus. Begitu dicetus secara satu mainline China, wah yang minta cerai jadi ngantri katanya ya. Ngantri, padahal ini baik sekali ya sebenarnya untuk home quarantine itu, seperti kalau saya bilang kayak di restart, jadi semua back to the family lagi. Iya betul, tetapi memang seringkali hal-hal seperti ini tuh kita tidak siap, ya. Kita tidak siap kenapa? Karena memang ini ada dua kekuatan yang memaksa kita untuk mengisolasi diri kita.
Kalau saya pakai istilah itu lockdown yourself, ya. Nah, artinya apa? Kita kan nggak boleh keluar. Iya. Ya. Kenapa kita nggak boleh keluar? Jelas lah, di luar ini ada virus bertebaran. Iya. Dan memang virus ini sangat mematikan. Dia menyerang lansia, ya kan? Artinya kita mungkin sehat, ya kita keluar, kita pulang nggak apa-apa. Tapi di rumah ada nenek, ada kakek. Atau anak-anak. Nah, tapi kita carrier. Nah, kita sehat karena kita minum multivitamin. Tapi kemudian kan dengan kakek, dengan kita jabat tangan apa ini udah kena. Nah, begitu kena kan sangat menyedihkan di banyak keluarga memang yang terdampak corona ini karena badannya lemah. Sehingga yang terdampak yang senior. Mereka langsung mengalami ya sangat cepat merusak bagian pernapasan ya dan juga komplikasi bidang-bidang yang lain gitu. Dan akhirnya meninggal. Ini meninggalkan suatu kesedihan gitu. Nah, jadi di dalam situasi sekarang ya itu virusnya saja. Itu virusnya saja. Dia memiliki dampak mematikan. Oke. Sekarang tentang kekuatan government untuk memaksa warganya nggak kemana-mana. Nah, kita sebagai warga negara yang taat kita responin dengan baik ya. Harus. Misalnya kemarin kita ngapain aja, ingat nggak pagi-pagi? Kemarin kan hari Minggu tuh, nah biasanya kita kan pergi ke gereja, tetapi kalau khusus kemarin itu kita melakukan ibadah online. Wih, keren banget ibadah online loh. Emang kayak gimana sih ibadah online? Ya kalau belanja online kan biasa. Dari rumah? Dari rumah. Kamu suka belanja ya? Belanja online biasa. Cari yang diskon ya? Cari yang murah-murah meriah? Iya dong, cashback. Iya, cashback, nah, oke. Tapi kalau ibadah online ada cashback nggak? Ibadah online, oh mungkin nanti. Mesti dipikirkan tuh. Oke, gimana coba? Ibadah online gimana? Nah, ibadah online ini jadi kita mengikuti jalannya ibadah liturgi seperti biasanya, tetapi di rumah masing-masing. Pakai apa? Pakai handphone dong atau TV yang smart gitu. Sorry Sobat Insight, lagi pura-pura bego. Nanya terus. Iya padahal kemarin ya di IG-nya Pak Cangkuiva coba pada subscribe. IG yang buat subscribe ya. Follow. Kalau subscribe tuh YouTube sayang. Iya, betul. Lanjut lagi. Kalau Facebook tuh add friend ya. Iya. Istriku emang suka gitu, suka ketuker. Tapi nggak salah tukar suami kan, nggak ya? One and only ya. Itu mah kudu. Oke, nah kemarin kita ibadah online dan bagi saya itu salah satu hal karena memang kekuatan dari pemerintah kita harus hormati ya. Saat pemerintah menganalisa tentang perkembangan virus ini, dia memberikan perintah untuk kita jangan kemana-mana. Nah kita taat saja. Makanya kita ibadah online dan senang. Enjoy. Karena after that kita sharing dan jangan lupa kumpulkan persembahan ya, Sobat Insight, kumpulkan persembahan. Nah, setorkan ke gereja Anda masing-masing. Itu pasti sangat memberkati akan gereja tempat kita beribadah ya. Nah, sekarang yang sangat penting nih, Lianaku ya tersayang. Cie, disapa dulu dong, biar senyum ya. Bagaimana respon kepala keluarga di dalam situasi yang tidak menentu ini? Betul ya? Sebagai kepala keluarga ya. Penting. Nah, saya membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Nanti Nana baca ayat 9. Boleh ya. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Menyertai kamu, Nak. Oh iya, kok di sini nggak ada ya? Oh, mesti dikecilin. Oh, ya itulah. Oh iya kamu. Oh, itu handphone digital suka gitu ya. Nih, tuh kamu nih. Nah, Sobat Insight aku pakai Alkitab. Nah, jadi di sini ada sesuatu perintah firman Tuhan, yaitu semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut sebagai kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Disuruh pikirkan. Nah, kenapa bagi saya ayat ini menjadi sangat penting hari-hari ini, Nak? Karena gini, jujur ini berita dan juga dampak virus ini tadi bukan hanya mematikan dan setelah kita sudah ngomong, tapi terhadap perekonomian kita. Iya. Nah, perekonomian ini terdampak sekali. Nah, ekonomi kan itu harus berputar. Nah, begitu dia stuck macet, nggak berputar, ini berat. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana pemerintah kita akan berespon, bagaimana dunia usaha akan berespon, dan terutama setiap kepala keluarga bagaimana akan merespon. Begitu. Karena kalau uang terhenti, uang kan harus berputar. Harus. Tapi dia terhenti. Nah, kalau terhenti itu bagi saya
bagi saya pribadi itu agak bahaya gitu. Nah, tetapi apakah kita terus mengisi pikiran kita dengan, waduh, bahaya ini, bahaya itu, bahaya ini, bahaya itu gitu. Jadi kalut dong kalau misalnya itu yang disebut battle of mind ya. Jadi semuanya itu kan dipikirkan, jadi bagian dari pikiran. Kamu tuh ngapain tuh bengong-bengong, lagi mikirin gimana gitu kan, lagi berpikir dan berpikir ya. Apalagi cowok-cowok ya, bener kepala keluarga ya. Iya, jadi kepala keluarga jangan-jangan hari-hari ini mukanya agak murung gitu. Kenapa? Ya susah dibayangkan, dia mungkin ada juga kepala keluarga berposisi kalau ditanya apa-apa sedepan istri, enggak, aku baik-baik aja kok. Aku nggak ada masalah. Padahal ininya sedang bekerja keras gitu. Bekerja keras apa? Ya saya sangat menghormati setiap kepala keluarga. Anda adalah para pria gagah yang sepanjang hidup senantiasa ingin memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anak ya. Kita hormati banyak kepala keluarga seperti itu ya. Nah, dalam situasi tidak terkendali, bagaimana respon kita? Secara umum kita responnya negatif. Akui saja gitu. Nah, tapi kita di dalam respon negatif kita mungkin kalut, kita takut, kita kecewa, kita jadi mungkin tidak berpengharapan atau apapun. Sebenarnya respon terbaik bagaimana? Nah, iya, aku sebagai suami mencoba membangun respon yang baik, membangun. Nah, pakai istilah membangun. Jadi kalau membangun tuh kayak bata ya, disusun gitu ya. Itu namanya membangun. Jadi tadinya kan nggak ada. Jadi di tengah situasi seperti ini kita tidak bisa cuek baby, nggak bisa. Kita tidak bisa flowing life. Flowing life itu hari demi hari begitu aja dilewatin, nggak bisa. Jikalau Anda kepala keluarga dan Anda sedang menonton video ini, mari bangun. Bangun apa? Nah, bangun apa enggak? Bangun apa, Pak? Oh, nanya. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Ini yang kita tidak pernah bisa tinggalkan justru di masa sangat tidak menentu ini. Ya. Tidak menentu tentang virus yang tidak kelihatan, juga ekonomi yang sangat abstrak bergeraknya, gitu. Berapa lama? Nana tahu nggak berapa lama? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kecepatan daripada China mengatasi itu karena seluruh strategi itu diturunkan gitu. China ya. Tapi kita nggak tahu negara lain atau lagi Indonesia. Tapi kita berharap Bapak Presiden Jokowi seluruh jajaran kami menghormati Anda, pakai otoritas Anda untuk mengatasi hal ini. Kita citizen akan dukung. Minimal dukung dalam doa. Kedua, kita melockdown diri kan? Jadi apa yang dikeluarin peraturannya kita akan ikuti. Dan juga kita sebenarnya mendoakan Anda, Bapak Presiden, ya, dengan seluruh jajaran. Nah, sekarang gini, kita tadi Nana bicara battle of mind. Jadi di pikiran itu tuh dalam keadaan kalau gini iblis terus setiap hari itu 24 jam. Ngomong apa di sini? Bisnismu hancur. Ngomong di sini apa? Kepala keluarga ya. Ini udah tidak ada harapan gitu. Terus ngomong apa di sini? Tidak tahu berapa lama, lihat tabungan kamu udah tipis kan, udah mau habis kan, lihat tuh cicilan tidak mengerti corona gitu. Cicilan tetap harus bayar. Nah, itu berat nih. Berat. Nah, kalau kita tidak hati-hati ini bisa dipukul KO nih. KO nak. Gitu. Tentu kita lihat suami kita kemana? Nggak bangun-bangun, tidur aja dia. Nah, kalau kayak gitu respon kamu gimana? Nah, kalau kayak gitu teh. Respon terhadap siapa itu? Terhadap suami atau suaminya KO. Numpangin tangan. Bangun. Keren banget. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau istri sih aku sih bisa bilang, nak, istri tuh kamu teh udah 20 tahun ikut aku kan? 20 tahun nih Ana nemenin aku. Kan aku juga tidak selalu di puncak gunung. Aku suka ada di lembah kelam kan. Nah, kalau aku sadari memang Liana tuh penolong yang sepadan ya, jadi penolong. Yang disebut penolong apa? Ya tolonginlah suami udah mulai, suami kelihatan gagal loh nak dalam situasi kayak gini sering kali. Tapi mukulnya ke sini dan mukulnya ke sini. Nah, tolong istri-istri tadi udah betul, doakan nak. Tumpangin tangan keren, tapi doakan. Ya. Jangan berhenti mendoakan suami. Itu satu ya. Kedua, siapkan kopi yang enak, teh yang enak, pisang goreng yang enak, makanan enak setiap hari. Karena firman Tuhan berkata apa di Amsal? Amsal 31. Ia seperti saudagar yang mendatangkan makanannya. Kemana? Ke rumah. Pada waktu malam loh nak.
Malam, hari dikumpulin dulu, nanti pagi baru dikeluarin. Iya, Malam tetap puasa dulu ya. betul. Kalau aku tidak salah, kalau tidur kita pasti kagak makan. Iya, ya. Jadi kalau makan juga kagak tidur. Jadi waktu lagi tidur puasa, betul. Puasa di malam. Puasa dari jam 10 malam puasa, buka puasa jam 5 pagi, ya. Iya. Nah itu pelihara tuh makanan, betul ya, terutama bergizi nih. Harus, apalagi masa-masa gini ya. Iya, jangan cuma nasi sama garam aja, nanti Apalagi kolek. cuma mie instan doang. Oh jangan, ya. Walaupun kita kemarin udah numpukin mie instan. Nah, Numpuk sih sedikit banget. sedikit lah ya. Nah, jadi istri tolonglah suami, ya kan, untuk memiliki suatu perasaan hati, suasana hati yang tetap ada di atas. Nah, tetapi saya melihat ini belum menjawab tentang numena yang harus ada pada kepala keluarga. Oh, apa itu? Numena itu apa? Oke. Itu bukan sejenis virus juga kan? Oh, bukan. Numena. Bukan. Numena ada suatu bentuk sesuatu yang tidak terlihat, tapi dia inti. Oh, oke. Nah, yang inti ini saya ingin kepala keluarga tidak boleh tidak ada. Penting banget. Maha penting. Oh, oke. Karena kita tidak tahu ini kapan berakhir. Anda kehilangan ini, Anda collapse. Anda kehilangan ini, bisa hancur. Tapi kalau Anda ada ini, maka kita akan baik-baik saja. Tahu nggak apa ini? Apa itu? Nah, ini adalah hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Setiap pagi. Jangan pernah lupakan. Nah, saya setiap pagi bangun sekitar jam 3 pagi, lalu membaca Alkitab. Firman Tuhan. Itu mengisi battle of mind. Iya. Setan bilang, kamu, banyak dah, udah saya mau usah ngomong lah. Itu setan kita enyahkan aja pikiran itu ya. Iya. Tapi itu merasuk. Kita begitu bangun pagi nggak lama bisa jadi sedih. Ataupun pandangan kosong gitu. Tapi dengan firman, masuk firman. Nah, begitu masuk firman, kita senantiasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini firman saya baca. Mungkin saya tidak ngerti, tapi saya minta kekuatan. Tuhan pasti memberi kekuatan itu. Ya, ini namanya perlengkapan senjata Allah. Ya? Betul, ya. Jadi firman Tuhan harus dibaca. Nah, itu hal pertama. Iya. Jangan lupakan ini, saudara-saudariku, kita sebangsa setanah air sebagai kepala keluarga. Saya punya 1 istri dan 3 anak. Ya, jadi ada juga beban perekonomian yang kita harus pikirkan. Iya. Kita harus coba untuk kita selesaikan. Strategikan. Betul, tapi kita tidak pernah lupa bahwa kekuatan kita yang sejati datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia akan memelihara kita terus, dia akan memproteksi kita terus, ya kan? Amin. Sehingga seperti video yang kemarin kita berkata bahwa kehadiran Tuhan adalah membangun akan hubungan cinta kita. Termasuk di masa virus corona ini, cinta kita makin terbangun, ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi bacalah firman Tuhan. Yang kedua, kalau Fafa ya punya satu teknik untuk kita, ini kalau misalnya lagi nyetir, masa baca firman Tuhan nggak bisa dong. Iya. Lagi di luar, lagi di supermarket, bagaimana kita? Nah, intinya kalau aku ada pikiran yang battle of mind tadi negatif masuk, aku usir dengan lagu-lagu worship. Wah, worship ya. Lagu-lagu pujian. Aku seneng banget tuh worship. Kenapa senang? Karena kata-kata dalam lagu-lagu tersebut ya itu sangat memberikan kekuatan. Oke. Seperti kan no weapon formed against you shall prevail. Wah, jadi iblis coba itu kan kecepatan ngomongnya. No weapon. Coba diulang. Tadi bagus ngomongnya. Aku ulang. Aku coba. No weapon form dibentuk yang direncanakan dibentuk against you melawan kamu shall prevail. Iya. Akan gagal lah pasti. Iya. Oh ya udah gitu kan gagal lah pasti. Iya. Jadi kalau iblis tuh sebentar aku ngomong dulu. Jadi tiada senjata iblis yang dirancang, dibentuk dengan berbagai rencana yang akan berhasil melawan kamu. Tidak ada, betul? Tidak ada, betul. Nah, itu kayak dari lagu apa ya? Nah, coba nanti. Lupa ya. Nanti komen. Nggak, no. Kita nanti gini di description kita kasih link ya. Iya. Lagu-lagu yang meneguhkan iman kita. Iya. Wah. Lagu-lagu yang bagus sekali. Oh, Nana kan tahu kan di handphone Fafat nih. Iya. Ya, YouTube-nya lagu-lagu. Iya. Lagu-lagu worship ya. Dan aneh loh, Sobat Insight, lagu baru selalu tercipta. Mungkin hampir tiap hari loh ada lagu baru ya. Kata-kata pujian dari iman ya, itu dituliskan dalam sebuah nada dan lagu itu benar-benar sangat membawa kita tuh dekat dengan Tuhan.
Iya, betul. Bahkan juga hadirat Tuhan dekat dengan kita. Betul. Sehingga kan kelihatan lagi kita diisolasi, muka kita ceria. Harus sering worship. Harus sering worship ya. Nah, Sobat Insight, kami akan segera mengakhiri video ini. Nanti kita lanjut ke part 2 ya. Tapi sampai titik ini saya ingin memberi kita penutup kasih. Oke, Pak. Jadi yang pertama, jangan lupakan intimacy with God. Sobat saya, Pendeta Julius Agustinus memakai satu istilah, itu focus on Jesus ya. Setiap hari fokus on Jesus. Nah, yang kedua adalah worship. Lagunya apa? Nanti di link description di bawah ada beberapa lagu, kita pilihkan ya. Boleh. Nah, nanti tinggal klik. Tinggal klik di bawah. Nah, nanti saudara bisa mengikuti nada dan lirik yang saya percaya. Saya sendiri dikuatkan. Dan itu waktu saya dengar itu mengusir semua pikiran-pikiran yang tidak betul, yang ditaburkan oleh si jahat. Iya, sehingga apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar itu yang menjadi bagian. Ngutip lagi yang tadi. Bagus Bagus banget firman-Nya sekali. juga. Oke, kita stop. Jo, tolong matikan ya. Dah. Dah.